Baik, saya jawab. Ibrahim, ya, atau Abraham dalam Alkitab. Jangan dalam Alkitab. Lu jangan pakai Alkitab gue. Ini loh menurut lu jangan ke Alkitab dulu. Coba kamu sekali lagi saya tanya, tarik nafas. Mulai lagi, tapi ini kumat ya. Hembuskan. Sekarang boleh saya jelaskan? Ya kalau ya, saya jelaskan kamu tanpa ada kronologinya. Iya. Lu jangan berarti pakai kan enggak. Iya. Oke, iya. saya sabar. Kita mau berdiskusi baik dong. Kita mau berdiskusi baik dong. Ya kan? Ya. Coba katakan sekali lagi. Di mana Ibrahim mempersembahkan anaknya ini? Coba katakan sekali lagi. Kayak tadi ya, jangan diselak ya. Jangan diselak ya. Saya katakan ya. Ya, Ibrahim menurut sejarah dari literatur yang ada dalam Islam, beliau ketika menikahi Hajar sebagai istri keduanya, kemudian setelah kelahiran anaknya Ismail, kemudian dia diperintahkan untuk pindah ke satu tempat yang dalam Al-Quran disebut yang tidak tumbuhan, situasinya tempat yang sangat gersang. Di manakah itu? Ya, situsnya semua sekarang ada di daerah Arab Saudi, tepatnya di Mekkah Al-Mukarramah. Jadi kejadian ini, beliau ketika sudah menaruh atau membawa anak dan istrinya ke tempat yang tidak tumbuh pohon, tempat yang tandus, dia tinggalkan, kembali lagi ke Palestina, ke istrinya yang pertama, kemudian ketika pada usia sangat cukup majalah bisa dibilang, yang tadi dia datang lagi dan perintah ini dijalankan. Jadi posisinya itu ada di Mekah. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Jelas ngawur ya. Saya tanya yang sekarang yang kedua. Apa arti nama Ibrahim dan apakah Ibrahim ini adalah nama aslinya? Jelaskan. Ibrahim terus terang saya belum mengetahui arti ya, tapi yang pasti ini nama Ibrani pastinya sih, seperti itu. Tapi yang saya tahu jadi yang kalau orang literatur Kristen Islam itu Pak, disebut sebentar, nama Abraham itu anak sekolah minggu tahu Pak artinya. Saya tanya kalau ini cerita asli ya, ini asli ya Bapak pegang ini asli. Tadi kan Ibrahim mempersembahkan anaknya di Mekah ya. Saya tanya nama aslinya Ibrahim itu siapa dan apa arti nama Ibrahim? Ingat ya pertanyaan saya dua. Siapakah nama aslinya Ibrahim dan apa arti kata Ibrahim? Silakan. Nggak tahu. Siap. Kalau secara literal sih maknanya penguasa yang baik. Kalau secara literal, tapi memang penguasa kan yang baik. banyak. Bapak dapat dari mana itu? Penguasa Tinggal di. Bapak dapat dari mana itu? Di googling muncul. Kok di googling? Ini saya baca ini ya. Jangan dalam bahasa Arab, googling. Ibrahim memiliki arti penguasa yang baik. Nama Ibrahim berasal dari dua suku kata, yakni yang bermakna ayah, abun dalam bahasa Arab, sama rahim, artinya penuh dengan kasih sayang, ya kan? Oke, jadi artinya rahim, kasih ya? sayang, penguasa atau ayah. Penguasa yang penuh kasih baik. sayang. Oke, ya. Penguasa yang penuh kasih sayang. Nama aslinya siapa? Nama aslinya itu ada enggak kalau di dalam Quranmu nama aslinya siapa? Dalam enggak ada. Ya, ada. Oke, berarti ini cerita ini karakter yang berbeda dengan Alkitab kita. Betul ya, teman-teman ya? Yang nggak masalah, Bu Sophie. Nggak masalah kalau buat saya. Kita mau menunjukkan kepada ya, ada Bu Sophie menyebutkan seperti itu buat saya nggak masalah. Buat saya nggak apa-apa. Kan tadi kan kalau kita kan di Gunung Moria, kalau kamu di Mekah, ini kan sudah berbeda. Ya kan? Kalau kamu yang dikorbankan Ismail, kalau kita kan Isa, ini kan sudah berbeda. Kalau kamu kan nama aslinya nggak tahu, dari sejak muda namanya Ibrahim. Kalau kami kan tidak. Ibrahim artinya bapak yang penuh kasih sayang. Kalau kami kan tidak. Nah ini kan berbeda Pak. Ya, oke. Berarti kalau berbeda ada salah satu yang asli, ada salah satu yang palsu dong. Nah sekarang saya tanya sama Bapak pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita sampai pada konsep tebus menebus, Bapak tahu nggak kalau cerita Abraham bermimpi mengorbankan anaknya Ishak itu ada di dalam Talmudnya orang Yahudi dan itu merupakan cerita dongeng. Sekarang boleh saya jawab Sophie tanpa diselak lagi? Boleh. Silakan. Terima kasih banyak. Baik. Bu Sophie, ya mau ada di
Talmud, mau ada di Targum, mau ada di lembaran Suhuf dan sebagainya. Apa yang ada dalam Al-Quran, karena kami seluruh umat Islam meyakini adalah ini kebenarannya dan ini semua datang daripada itu, kita anggap kebenarannya. Jadi seandainya misalnya dianggap itu sebuah cerita, sebuah bukan kita anggap, Pak, bukan kita anggap. cerita Talmud dongeng pengantar tidur misalnya. Iya, dongeng gitu, dongeng gini. Jadi cerita mengenai Abraham bermimpi ini ada di dalam legenda Yahudi, Legend of the Jews. Ini ratusan tahun sebelum Quran ini ada. Nah, saya memberitahu bahwa itu adalah cerita dongeng dan ini masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Kalau kamu mempercayai cerita dongeng dan mimpi-mimpi pengantar tidur atau cerita dongeng-dongeng pengantar, nah itu suka-sukamu. Saya hanya memberitahu bahwa ini ada di dalam cerita dongeng. Terima kasih, Bu Sofi. Ini bermimpi. Ya. Terima kasih. Sekarang Dan kita masuk pada sebentar. kasih. Ini Kak, nanti kita akan masuk pada sesi tebus-menebus. Sebelumnya saya kasih kesempatan teman-teman yang resen mau bertanya, silakan. Oke. Ini yang SN Gareth Sidan dulu. Silakan Pak Garnet. Pak Garnet, Shalom, Alahem. Pak, bisa tolong dibuka mic-nya, udah tak bukain? Pak Garnet, Shalom. Oke, silakan Pak. Pak Garnet. Ya, Shalom. Shalom, silakan Pak. Sepertinya di mute ya. Jadi kalau Pak apa tadi yang ngomong tadi mengatakan Pak Ismail seperti ya, Abdul. Kang Abdul. Jadi bagaimana kalau kita buktikan ya, bagaimana kalau kita buktikan bahwa yang hendak disembelih itu adalah Ishak melalui tafsir At-Tabari volume 21 halaman 883. Oke, kasih Pak Garnet co-host biar dia share screen. Kasih Pak Garnet co-host. Belum ditunjukkan, boleh saya langsung tanggapin nggak? Sebentar Boleh Pak. Belum ditunjukin, kamu tanggapi. Kamu nih aneh lo Abdul Ki. Aku sudah baca juga sebenarnya. Pak, kita ditunjukkan dulu boleh, baru ya. Biasa itu kan sudah lengkap tuh. Bu Sophie sabar. Silakan Pak Garnet. Boleh kita buka? Iya, silakan Pak. Boleh, silakan. Silakan Ini Pak asli- Garnet Sidan. Ini asli tafsir At-Tabari ya, volume 21. Jadi ini ditulis oleh penulis muslim sendiri, bukan ditulis oleh di luar kalangan muslim. Kita masukkan angkanya di sini, itu sesuai dengan tafsir Qiyas 37 ayat 103 sampai seterusnya tadi ya. Ini ya. Sebentar ya. Halamannya sebentar saya buka dulu ya. Tafsirnya segera sampai digerabak, Pak. Halaman 8 ya, 883 891 ya. 891. Ini ya bukunya ya, kita baca ya. Jadi di sini kita membuktikan supaya jangan jadi asumsi ya. Kita mulai dari sini saja, dari 2973 ya. Kelebihan. Ya. Ini aja kita baca. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata, AMR bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata, Asbat menceritakan kepada kami dari As-Sudi, ia berkata, Jibril alaihissalam berkata kepada Sarah, bergembiralah dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, dan sesudah Ishak adalah Yakub. Sarah lalu memukul pipinya karena heran. Itulah maksud firman Allah, lalu menepuk mukanya sendiri. Atau Ad-Zariyat atau Qiyas 51 ayat 29. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku pun sudah dalam keadaan sudah tua. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Atau Qiyas 11 ayat 72. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha terpuji, lagi Maha mulia. Atau Qiyas 11 ayat 73. Sarah berkata kepada Jibril, apa tandanya? Malaikat itu lalu mengambil tongkat kerit dengan tangannya, meremasnya di antara jari-jarinya, lalu tongkatnya berubah menjadi hijau. Ibrahim berkata, kalau begitu anak itu akan disembelih demi Allah. Ketika Ishak sudah besar, Ibrahim bermimpi dan dikatakan kepadanya, penuhilah najar yang kau buat. Sesungguhnya Allah mengaruniaku seorang anak laki-laki
dari Sarah agar kamu menyembelihnya. Ibrahim lalu berkata kepada Ishak, pergilah kita melakukan kurban untuk Allah. Ibrahim pun lalu mengambil pisau dan tali, kemudian pergi bersamanya. Ketika Ibrahim telah sampai di antara gunung-gunung, ini ya gunung-gunung, bukan di Arab tadi ya, bukan di Mekah. Anaknya bertanya, ayah, di manakah kurbanmu? Ibrahim menjawab, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ishak berkata kepadanya, ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak meronta, dan jauhkanlah pakaianmu dariku agar darahku tidak memercik di pakaianmu, karena bila Sarah melihatnya, ia akan sedih. Juga, cepatkan irisan pisau di tenggorokanku, agar kematian lebih ringan bagiku. Air mata menetes di pipi Ishak. Ibrahim kemudian mengiriskan pisau pada tenggorokan Ishak, namun pisau itu tidak mempan. Allah telah meletakkan lempengan timah pada tenggorokan Ishak. Ketika Ibrahim melihat hal itu, Ibrahim membarikan Ishak di atas pelipisnya dan menyembelih tengkuknya. Itulah maksud firman Allah. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, pada saat itu Ibrahim diseru, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Engkau mempercayai bahwa mimpi itu benar. Ibrahim menoleh dan ternyata yang disembelihnya adalah seekor domba, ya kan? Ia pun mengambil kambing itu. Sekarang domba itu berubah jadi kambing, ya. Di sini ada terjadi perubahan. Menyingkirkannya dari anaknya, mendekap anaknya dan menciumnya sembari berkata, hari ini wahai anakku, engkau dianugerahkan kepadaku. Oleh karena itu, Allah dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Ibrahim lalu kembali kepada Sarah, menceritakan berita itu kepadanya. Sarah pun marah dan berkata, ya Ibrahim, kau ingin menyembelih anakku tetapi tidak memberitahuku. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Abdul tadi mengatakan bahwa itu Selalu memframing Ishak. Coba bantah dulu apa ini tafsir At-Tabari ini. Nah, selalu mengatakan Ismail tadi, Nah, coba dulu dibantah tafsir ini dengan Al-Quran yang tanpa tanda kurung ya, tanpa tanda kurung. Boleh tidak? Ini tafsir At-Tabari, saya jelaskan tadi ini, saya buka lagi halamannya. Ini tafsir At-Tabari volume 21. Nah, ini sahih, bukan halaman ya. Berapa Pak? Halaman 883, tetapi kalau dalam kolom pencarian halaman 891. Kalau di kolom pencarian di sininya diambil 891. Tapi kalau halaman sebenarnya 883 kalau kita lihat di sini di bawah ya. Saya tunjukkan dulu 883 di sini kalau halaman apanya. Mulai dari halaman 883 ya. Halaman kalau dilihat di sini ya, ini ya, halaman bawahnya ini 883. Kalau di sini kita masukkan 891 aja. Pasti itu nanti. Ya. Begitu. Tolong dibantah dulu apa ini. Itu saja yang bisa saya kemukakan supaya jangan jadi fitnah nanti buat kita selalu Ismail katanya, mana Ismailnya, begitu ya. Terima kasih. Atau kalau boleh bisa lagi dibuka lagi tafsir Al-Qurtubi ya, volume 15 halaman sama juga. Qurtubi volume 15 halaman, bentar ya saya tunjuk, halaman 235. Boleh Pak Malik sama bisa itu. bantu kita Ya, coba dibantah dulu itu Pak. Apa tadi ya Pak ya? Al-Qurtubi. Tabari. Iya, ya. Yang pertama yang saya buka ini barusan Tabari ya. Sekarang mau dibuka tafsir apa Pak?
masih buka apa? Ini saya buka. Kalau enggak saya buka saja ya. Apa ya? Iya, Bapak Tubi aja yang buka, volume Bapak. 15. Oke, silakan saya Bapak buka. aja. Itu tadi tafsir At-Tabari ya, yang tadi ya. Sekarang kita buka tafsir Al-Qurtubi volume 15. Bentar ya. Saya share lagi. Tafsir Qurtubi ya. Ini tafsir Qurtubi ya. Ini volume 15. Ya. Nah, kita masukkan angkanya, apa aja halamannya. Bentar ya. 235. Supaya jangan jadi apa di framing Ismail katanya, tapi tidak bisa ditunjukkan buktinya, kita nggak bisa begitu. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. 235. Bentar ya, 235. Tapi agak ke bawah karena sebenarnya halaman yang di bawah kita pakai ya. 235. Dan ini pernyataan Nabi sendiri, bukan pernyataan apa? Imamnya. Pak Abdul juga buka dong ya. Ulama berpendapat mengenai siapakah yang diperintahkan disembelih. Mayoritas mereka berpendapat yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Yang termasuk mengatakan pendapat tersebut Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib dan anaknya Abdul dengan riwayat sahih darinya. At-Sauri Ibnu Juraiz disebutkan kepada Ibnu Abbas berkata yang disembelih adalah Ishak. Dan diriwayatkan dari Sahih Abdul bin Mas'ud, seorang laki-laki bertanya kepadanya, wahai anak orang-orang muda, Abdullah berkata, mereka adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak, sembelian Allah bin Ibrahim. Ya, diriwayatkan oleh Abu Jubair dari Jabir berkata, yang disembelih adalah Ishak. Riwayat ini juga diambil dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar, yang disembelih adalah Ishak. Dari perkataan ini adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu, 7 orang dari golongan sahabat dan dari golongan tabi'in dan yang lainnya seperti Al-Qamah, Said dan Mujahid dan seterusnya. Semua berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Pendapat ini juga sama dengan kepercayaan. Ya ampun, referensinya banyak dan kaum Yahudi dan Nasrani. Selain dari mereka berpendapat adalah An-Nuhas dan At-Tabari. Dan selain keduanya, Said Jubair berkata, Ibrahim dibuat bermimpi dalam tidurnya menyembelih Ishak. Ia berjalan menempuh jarak yang biasanya memakan waktu sebulan, namun hanya ditempuh dalam waktu setengah hari, dan mendatangi tempat penyembelihan di Mina. Ketika Allah memalingkannya untuk tidak memotong anaknya dan memerintahkan menyembelih kambing, lalu menyembelihnya dengan kemudian berjalan dengan jarak tempuh membutuhkan waktu 1 bulan, namun ditempuhnya hanya setengah hari, melewati lembah gunung. Pendapat ini adalah lebih kuat yang bersumber dari Rasul. Ini kalau kau mau bantah Rasulmu silakan bantah. Ini dari Rasul sendiri yang berkata ini ya. Coba bantah, ayo silakan. Aduh, serem ih. Kalau ada yang bisa membantah seorang muslim, bantahlah Rasulmu itu. Ketika kau membantah Rasulmu, kau sudah murtad. Paham itu? Bantah itu Rasulmu. Itu Rasul yang berkata ya. Jadi kalau kalian mengikuti apa yang kata ulama tanpa bukti, jangan coba-coba kepada kami. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk pemaparan yang sah. Mungkin sebelum ditanggapi oleh teman kita, oleh Pak Abdul, mana Pak Abdulnya ya? Oke, mungkin ditanggapi dulu Pak Abdul, silakan nanti mungkin ditanggapi 5 menit, setelah itu akan buka mute-nya lama kali. Ya udah Pak Abdul udah. Aku udah saya buka mic-nya. Saya udah buka mic-nya. Saya udah buka mic-nya. Iya lama. Saya udah buka. Saya udah buka. Silakan. Saya udah buka. Silakan. Oke.
Panjang Panjang itu supaya sekali yang tadi sahih. disampaikan Bapak yang tadi ya. Saya jawabnya cuma simpel aja Pak. Saya sebutkan ya. Jadi 2 berbanding 50 tafsir yang lain Pak. 2 tafsir Al-Qurtubi At-Tabari yang menyatakan bahwa yang menjadi kurban adalah Ishak. Sedangkan sebagiannya saya sebutkan aja sebenarnya ya. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Misbah, tafsir Ad-Dawa Al-Bidayah, tafsir As-Sadi, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Amsal, tafsir Al-Mizan, tafsir An-Nihayah. Semua mereka mengatakan yang berdasarkan riwayat juga menyatakan bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi simpel aja jawabnya Pak. 2 banding 50 tafsir. Ya, Salah. Oke, Salah. oke. Apakah itu artinya kau melawan Rasulmu sendiri? Mana yang Bentar. kau imani? Bentar. Rasulmu atau Dua sama ulamanya? 50 banyakan mana Pak? 2 Ya, sama bentar. 50. berarti kalah Rasul ya? Kalah Rasul. Halo. Begitu. Bentar, Pak. Atau Tadi kita dia buka Yang hadisnya? 50 mufasir ngambilnya dari Sekarang- mana Pak? Yang 50 mufasir. Sekarang kita buka tafsir apanya? Halo. Hadisnya, boleh nggak? Tenang. Ya. Biar saya Tenang, buka hadisnya. Tenang. Halo. Tenang aja tenang. Pak, tenang. Tenang. Santai. Jadi ini Banyakan kawan 50 tafsir yang menyatakan Ismail loh intinya. Berarti kalah ya. Rasul ya? Berarti kalah Rasul. Begitu. gini. Ya berarti mufasir nggak usah dipakai. Ya dong, berarti mufasir kalah yang Rasul. 50. Itu aja. Jawab saja kalah Rasul. Yang Kalau 50 Rasul. mufasir yang lain menggunakan hadis Iya, juga, jawab Pak. aja kalah. Berarti kalah Rasul. Mau 100, mau sejuta, kalah Rasul. Ah. Begitu. Kalah Rasul. Nah, sekarang Bapak udah tahu hadis itu apa? Tahu hadis itu apa? Itu bukan hadis. Tahu Itu nggak? tafsir tadi. Mana yang lebih tua? Iya. Kurtubi. Berarti Bapak Mana yang paham. lebih tua Ntar Kurtubi saya kasih 3 daripada Ibnu SKS deh Katsir? Pak, ulumul Quran deh. Mana yang lebih tua Bapak kalau Kurtubi daripada mau, apa? ntar saya kasih nomor WA saya, kasih Nah. 3 SKS Bapak ulumul Quran. Iya. Mau Pak? Mana yang lebih Halo. berarti Tadi tafsirin bohong. Terus sekarang Pak, dijelasin Bang bentar. Maliki. berarti Tadi tafsirin bohong. dia mengatakan bahwa Jalalain mengatakan Ismail itu kebohongan. Justru Ismail dalam kurung menurut Jalalain. Tapi Ishak tidak dalam kurung, oke? Saya klarifikasi satu-satu ya. Orang ini tidak tahu. Minim literatur. Dalam yang membuat kurung dalam jalan lain siapa Pak? Itu Pengarangnya dong. Gimana sih? iya, artinya kan dalam kurung itu tidak pasti. Tapi Ishak tidak dalam kurung, oke? Satu-satu ya, Jalalain ya, oke. Mental ya, Silakan. mental ya. Oke, mental ya, Betul, oke. Loh, mana lebih kuat dalam kurung atau yang di luar kurung lebih kuat? Di luar kurung dong. Di luar Ya kurung. kalau sekarang kalau misalkan Ah, 2 Dalam- orang dalam kurung itu 50 maknanya. orang mufasir itu secara logika boleh, ya, kita adu. kebanyakan kita adu. mana? Oke, kamu sebut siapa saja. Gini bro, saya punya semua. Bagus. Bro, coba Bapak cari tafsir yang ada di Indonesia deh. Yang gampang nih, yang ada di Indonesia. Saya tahu bro, saya Tafsirnya tahu. Al-Misbah karangan Profesor Dr. Gure Shihab. Ini yang gampang ya. Silakan Bapak buka, Pak. Tenang. Saya paham ilmu untuk mengkaji tafsir kalian pakai metode pemilu ya, saya paham ya. Saya bisa mengimbangi itu bro. Bagowi Bapak Bisa. udah lulus matematikanya belum, Pak? sudah lulus bro, sudah lulus. Oh, berarti ada kesalahan tuh guru memberikan nilai. Masa Bukan. 2 sama Iya, 50 kalau banyak makanya saya tanya Pemilu, gini. mana? Makanya saya tanya, Ya, kamu tetap sebut saya, Pak, siapa-siapa nggak saja yang mentafsirkan Ismail. Ayo sebut. Saya bantah terbalik. Ayo sebut. Kamu sebut tadi Jalalain dan Ibnu Katsir. Sekarang saya buktikan ya. Jalalain, Ishak, Ismail itu dalam kurung. Ibn Dalam Katsir. kurung. Tenang dulu, Pak. Al-Jalalain. Tenang Anda ya. kurung lagi. Jalan ini Gimana, Pak? Ismail, tenang. Ismail ini dalam kurung artinya abu-abu. Iyalah, Oke, paham ya? Oke, sekarang sudah mental ya. mental. Tafsir Ibnu Katsir. Pak, Bentar, tafsirnya dilihat nggak, Pak? Hah? bentar dulu kawanku. Kamu sebut Halo, berapa? kawan. Ya, Kawan, kamu coba sebut- yang paling gampang deh. Tafsir Al-Misbah. Tafsirnya orang Indonesia.
Iya. Sini. Tafsirnya orang Sekarang. Indonesia, tafsir kontemporer. Silakan. Malaikat menyampaikan berita gembira akan kelahiran Ishak. Sebentar, santai ya teman, santai. Ini Ibnu Katsir ya. Oke, ya. Kamu baru sebut 2 ya. Mudah-mudahan kamu tidak sebut juga Bagawi. Tapi kalau kamu sebut Bagawi, bunuh diri kamu. Berarti kamu bro tidak pernah baca literatur. Oke? Oke. Masa 2 amal 50 banyakkan yang 2. Ya kamu sebut saja. Ya, maksudnya kamu sebut saja. Coba. 250. Carikan Al-Misbah, Pak. Al-Misbah karangannya Profesor Dr. Kita buktikan Quraish Shihab. satu-satu. Yang Indonesia aja, kita yang Indonesia dulu Al-Misbah ya. tahun kapan itu? Kamu jangan tahu apa? Tahun kapan itu? Enggak masalah. Diakui dunia. Kapan itu? Oh, enggak masalah. Baru kemarin dulu Iya, itu. diakui Baru kemarin dulu itu. Enggak masalah Hampir karena kemarin baru. Karena sudah disebut dalam Qurtubi, mayoritas ulama mentafsirkan Ishak. Nah, ini kawan ini ternyata masih minim. Jadi gak apa-apa kita ajari sedikit. Karena Qurtubi sudah mengatakan silakan. mayoritas. Apa di mana? Coba Sebentar, ini saya bawa dari Qurtubi. silakan dulu ya. dibuka satu-satu, katanya mayoritas ulama. Oh iya. Sebentar, tenang. Satu-satu kami tebus anak itu gemuk bertanduk bercicit-cicit Indonesia bersata digembalakan Abu Hatim itu. Kenapa itu? Anaknya Ishak ya. Oke, tebusan anaknya Ishak. Oke, Ishak ya. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Oke. Justru di sini ya, yang lebih ini lagi yang sudah dibawakan dari Qurtubi tadi, Muhammad yang mengatakan itu sendiri. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa yang disembelih itu Ishak. Gini ya, kalau ada imam yang kamu pahami seperti Quraisy Shihab, oke lah. Kalau Quraisy Shihab dianggap mengatakan Ismail, Quraisy Shihab dengan Ibnu Abbas itu hidup satu zaman atau gimana? Ya, jadi gini bro, kamu sudah sebut 2 tadi. Nah, sekarang ketiga siapa? Sebut. Saya bantu buka. Saya meluangkan waktu untuk mengedukasi kamu di sini. Sebut. Halo. Sebut. Siapa? Tafsir siapa yang mengatakan Ismail? Ayo. Halo. Aduh, di mute terus, Ibu. Kok gitu sih? Oh iya, debat dengan anak saya bro, boleh? Mungkin dari mana kamu bohong, jangan. Iya, tadi Kamu bohong. Jelasin dulu. Udahlah. Jangan Ya. aja, Pak. Bapak coba buka Tafsir Al-Azhar karangannya orang Indonesia aja kita. Tafsir Al-Azhar karangannya Profesor Kamu kan Dr. sudah kok. Silakan buka, coba. Buya Kamu Hamka, silakan. Kenapa ya percayanya tafsir-tafsir yang baru dibikin, tafsir yang udah lama, yang udah tertua ditolak. Papa ini kayaknya otaknya geser deh. Geser otaknya ini, geser. Makanya tafsir yang udah lama nggak diterima, tafsir baru Geser, diterima. coy. Aneh nih orang, otaknya Menolak geser. yang Emang 50. Iya, tafsir tertua Bapak tolak, terus tafsir yang terbaru Bapak Aduh, Bapak gimana ini? dong. Tafsir Ayo. Aman Siapa Saidi. sekarang otaknya geser? Makin tua, makin bisa dipercayai loh. Ini Bapak makin muda, makin astaga, ya Allah. Pak, Aduh. kayaknya balik dulu, diambil dulu otaknya, isi dulu otaknya. Otaknya harus dibawa dulu ke sini, Pak, biar jangan geser otaknya. Kayak gitu aja deh, Pak. Aneh-aneh aja. Aduh, gimana nih? Susah juga ya. 10 dibilang lebih kecil daripada 2, agak susah sih. Memang. Emang iya, Pak? Bukan Pak, gini loh, kalau kita bicara sejarah, yang makin lebih dekat dengan sejarah itu makin lebih bisa dipercaya. Kayak misalnya manuskrip Alkitab yang makin tua, itu yang harus kita jadikan consider pertama kali, jadikan kita acuan. Begitu juga kalau kita bicara arkeologi dan prasasti, karena itu historical event sejarah. Contoh, ketika kamu mengklaim kota Mekah itu sudah ada zaman Adam. Bukti sejarah nggak ada, Pak. Mekah itu baru ada abad keempat. Jadi klaim-klaim kalian itu tidak bisa dibuktikan kalau itu historical, kecuali kamu mengatakan ini dunia hayalan. Kamu harus mengimani dulu bahwa apa yang dikatakan Quran itu hanya kamu ambil hikmahnya saja, itu cerita khayalan.
Gak apa-apa. Baru kamu bisa buktikan itu tidak sesuai dengan sejarah. Dokumen sejarah yang paling tua itu lebih bisa dipercaya, Pak, kalau kita bicara historical event. Ya nggak, teman-teman? Baik, Iya, saya Bu. tanggapin, Bu Sufi. Ya. Ya, ini kan saya berbicara tentang kejumhur atau kebanyakan ulama. Ya kan? Iya. Memang Saya betul. tunggu dari tadi, bro. At-Tabari, Kebanyakan ulama yang ya siapa? kan? Sebut. Saya catat. Sebentar, saya ambil buku. Kamu sebut salah satu. Saya buktikan satu-satu. Sebentar ya. Dasman. Ustaz Oke, Maliki silakan. Satu. musuhnya Siapa Allah. nama ulama yang kamu rujuk tafsirnya? Sebut. Halo. Keruyu. Halo. Siapa Pak Abdul? Kamu sebut, bro. Ayo sebut. Halo. Jangan di-mute lah. Ya, Orang ya, halo-halo ya, dari ya. tadi. Ya. Sabar, Oke, sabar. Kamu kan co-host kan? Dia co-host kan? Ya co-hostnya ditutup dibuka atau Gak bisa. Co-host mah gak bisa, Bisa buka dibuka sendiri. diri Co-host. sendiri, Pak. Ya tanya aja ibu yang buka tutup tadi hostnya. Astaga. Iya, kamu sebut. Sebut. Pak, yang namanya co-host ya, yang namanya co-host bisa buka sendiri kecuali yang bukan co-host. Iya tahu, Ya. atuh saya juga ngerti. Tapi Ini- dari tadi co-hostnya tadi tarik, tadi buat. Ini siapa sih Saya tahu namanya? atuh. Bro. Dul. Si Dul. Ya, Dul. Dul. Ya, kamu sebut Anak namanya siapa? sekolahan. Dul, siapa nama Nih, tafsir? tolong ya. Ya, tolong dibuka. Original tag-nya dong di bukunya, jangan artinya. Kalau bisa Kenapa original lagi? tag, Iya, original tag. tadi kan Kak, bentar Ya. dulu, Dul. Oh, bentar dulu, Dul. Nih, Kamu ini saya mengatakan sebutin. mayoritas. Ada Wa'ul al-Bayan. Coba, itu lahirnya 1325 Hijriah. Itu termasuk lama juga itu. Tua. Ibnu Siapa? Katsir itu 701 Hijriah. Ibnu Katsir Ada tadi Wa'ul Ibnu Bayan saya bawa. tafsir. Ibnu Katsir sudah saya bawa tadi Ishak. Lalu Ibnu Katsir yang Coba- mana yang Coba kamu rujuk? originalnya saya bacain sini. Bahasa Arabnya mana? Original tag-nya, jangan artinya. Original teks. Ya wes. Ya, original Kasih, tag-nya dari kasih. Ibn Katsir. Biar saya bacain bahasa Arabnya. Oke. Jadi artinya kamu mengatakan Kok tak bentar ya? ya. Lo suruh dibawain original tag masa dibilang taki? Kan lebih fair. Bukan original, bukan takia, bro, bukan gini. Bentar ya, surah 37 ya, 37. Oke, Silakan. ayat 101. Iya. Ayat 107, oke. Ya. Sebentar, ini apa ini? Lah katanya ya Katsir. Lalu kamu maunya apa, bro? Bukan ini namanya bukan yang original tag yang langsung dalam kitabnya. Kan ada bisa di-download juga yang Ibn Katsir, yang ini ada Ibn Katsir. original teksnya. Ini mah ada ya original tag itu Arab semua, Pak. Udah, kamu buka aja biar aman. Oke, silakan. Coba. Nih. Oke. Saya belum download, harus download dulu saya. Bapak ada nggak? Nih kayak saya tunjukin nih original tag kayak gini nih. Tafsir Amsal. Oke. Bentar. Nah, silakan. Sebentar. Tahu Aneh ya, Qurannya nggak jelas malah pakai tafsir. Daripada komentari, Bu. Nggak ada. Kalau Tafsir. Alkitab nggak ada komentari, Alkitab jelas kok. Makanya setiap orang boleh menafsirkan ya. Nggak setiap orang nggak boleh menafsirkan. Semua ada di dalam Alkitab kita. Ini aku Nggak perlu, aku nggak perlu tafsir screen yang ya. ratusan Contoh tahun yang kemudian. ini ya. Saya share screen contoh yang original tag kayak gini. Sebentar. Mana tadi saya buka. Nah ini nih. Share. Ini udah kelihatan belum nih? Ini tafsir Al-Amsal, saya kecilin ya. Sebentar. Nah ini original tag-nya. Berarti Quranmu tuh nggak jelas ya. Perlu tafsir ya, perlu ditafsirkan manusia ya. Nih. Jadi Oke, ini yang udah. original tag-nya kayak gini nih, sorry. Ya. Nih. Jadi kita Ya kalau udah. misalkan ada nggak yang kayak gini nih? Kita kalau belajar biasanya kayak Ada, gini. ada saya, bro. Ada. Ini kelihatan nggak? Iya.
Ya, Oke. ini kayak gini. Coba yang kayak gini ada. Nanti kalau saya download juga agak lama soalnya. Ibn Katsirnya. Coba ada yang sudah punya Ada. belum? Biar saya Ikra, artikan. Ikra. Bro, kau jangan ngomong literatur dengan saya. Ikra. Ya udah kalau nggak punya ya berarti bohongan. Saya Gimana? punya, bro. Saya Ini punya namanya udah. original text. Oh, bagus. Udah. Nah, lanjut aja. Aku terpesona Oke. dengan kamu. Ya udah, oke. Sekarang saya Sebentar ya. Sebentar, mungkin ini kita kasih dulu kesempatan yang resin dari tadi. Saya cuma bilang menanggapi 5 menit, ternyata waktu 5 menit udah lari jauh, bahkan udah lebih dari 5 menit. Silakan Pak Pawang Ular Beludak. Pak Pawang, silakan dibuka dulu mic-nya, Pak. Ya, kalau saya sih bilang yang mengalahkan segalanya itu Jibril belum lahir, makanya Jibril nggak tahu di gunung mana. Yang tahu yang udah lahir, kan si Tabari apa segala macam itu lebih tahu. Si Jibril sama Allah SWT nggak tahu. Bener ya Pak Abdul ya. Jadi makanya butuh tukang tafsir karena Allah nggak tahu. kalau yang Gitu. seperti ini mah nggak perlu ditanggapin. Iya Sama emang ini. Allah tahu. Lanjut, silakan. Makanya kalau nggak ada tukang tafsir Allah nggak bisa Kenapa? masak. Kenapa di Quran tidak jelas, Pak? Sedangkan di dalam Alkitab kami di dalam kitab Taurat jelas. Ya itu persep Bu Sophie saya jelaskan. Oh. Justru kalau menurut saya Sih, Al-Quran itu saya begini. Kamu Justru kan menurut mengatakan saya, ya silakan Bu Sophie dulu nanti saya tanggapi. begini ya. Di dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, itu jelas, itu nenek moyangnya dia, itu cuma terpaut beberapa generasi di atas dia, Abraham. Ya. Dan itu sangat jelas, Pak. Ya, disuruh kemana, siapa yang Tuhan suruh di Gunung Moria. Jelas, Pak, di tempat yang sama 2000 tahun kemudian Tuhan memberikan anaknya tunggal. Tempatnya sama, on the same spot di Gunung Moria, di Yerusalem. Nah, dan itu bukan berupa mimpi. Jadi Tuhan datang kepada Abraham untuk memberikannya sebagai olah korban. Olah korban itu adalah korban persembahan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Ini belum saya tanya nih, kenapa Tuhan menyuruh mempersembahkan korban manusia kepada Abraham? Ini belum saya tanya kepada Anda nggak tahu jawabannya. Ini harus kita tanya sama orang Yahudi yang lebih pintar. Ya, kalau Anda udah pasti nggak tahu jawabannya. Orang ada di tempatnya di mana aja nggak tahu. Nama asli Ibrahim siapa aja Anda nggak tahu. Ya, jangankan nama asli. Gua tanya Bu arti Sophie, kata. mohon maaf. Saya tanya, Pak. Mohon maaf agak selak. Bu Sophie saya bilang Arti kata Ibrahim Budi aja ya. Anda nggak tahu. Udah dikit, udah dijelasin tadi kan sudah dibaca artinya Abraham. Bu Sophie Itu keliru, Pak. Keliru. Itu melengkapi. bukan Lah, itu yang Abraham, saya bukan. tahu. Nah, gini, itu Ya kan kan Ibrahimnya nama versi Arab. Ibrahim. Sebentar, saya tanya ya. Ibrahimnya itu versi Arab, Pak. Ya, sedangkan yang diceritakan itu adalah ayahnya Kan Isaac, saya tanya, yaitu saya orang Ibrani. bawa versi Alkitab. Saya versinya Al-Islam. Saya baca Bukan berarti bawakan gini loh, referensi Pak. Artinya Al-Islam begini loh. Gimana? Kalau Anda membawakan versi Jadi Al-Islam, kelibet. bukan. Berarti itu Tuhan yang berbeda. Itu bukan dari satu sumber yang sama. Karena Abraham di dalam Alkitab kami bukan orang Islam. Ya Dan kalau bukan orang Arab. ya kalau menurut saya nggak mungkin Tuhan itu lebih dari satu, ya tidak ada. Iya mungkin inilah. saja. Nah buktinya Bapak nggak tahu apa arti kata Ibrahim. Bapak nggak tahu aslinya namanya siapa. Ya saya tahu dengan versinya saya dong. Lah masa Ya itu makanya saya ngatakan Bapak itu Tuhannya Tuhan Arab negeri Mekah yang ceritanya nggak jelas. Dia bukan Tuhan semesta alam. Dia nggak tahu kalau Ibrahim itu adalah bukan orang Arab. Nama aslinya bukan Ibrahim. yang saya bilang Ibrahim orang Arab memang siapa? Dari tadi saya nggak bilang Ibrahim orang Arab loh. Bapak tadi mengatakan Bapak Ibu mengatakan dia orang Arab. Nanya ke saya tempatnya Bapak di mana? mengatakan- Bukan nanya Ibrahim orang mana kok? Oke. Bapak mengatakan Nah, tadi Bu Sophie arti namanya ngarang adalah loh. Saya kamu yang ingat ngomong. Bu Sophie tanyakan Oke, itu sebentar. tempatnya di mana? Bukan Tempatnya di Mekah. Ibrahim Bapak orang mana kan mengatakan. tidak seperti itu. Iya. Loh, tapi Kalau Bapak Bu Sophie mengatakan nanyanya arti kata Ibrahim, orang Bapak mana, saya tanya mengatakan- saya di Babylon. Bapak mengatakan Ibrahim itu artinya adalah Bapak yang pemurah. Ya kan? Dari kata Ib dan Rohim. Itu keliru, Pak. Itu bukan Abraham di dalam Alkitab kami orang Ibrani, keliru. Artinya Bapak itu menjelaskan Ibrahim itu orang gitu. Arab. Kalau versi Alkitab Bukan. Abram. Bukan. Bapak itu mempunyai Tuhan yang berbeda. Ya, Tuhan Bapak itu Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Makanya dia nggak tahu Abraham itu lahirnya bukan di Arab, bukan di Mekah. Ya, memang udah kan di Arab. Siapa yang bilang di Arab? Oke. Yang Bapak tadi resin. mengatakan di Mekah. Halo. Ya, Bu Sophie diulang lagi. Ibu Sophie coba Mekah di itu belum ada review. sebelum abad keempat, Pak. Mekah Yang Bu itu belum ada sebelum Tanyakan abad itu keempat. kan penyembelihannya di mana? Tadi kan kejadiannya Iya, Bapak saya tanya dulu.
Ibrahimnya Bapak itu hidupnya tahun berapa? Hah? Tahun berapa hidupnya? Hidupnya secara Masehi saya nggak tahu persis, ya kan? Saya lupa lah pernah Nah, ya ini, itu. ya kan? Yang pasti yang saya tahu dia lahirnya Bapak nggak di tahu nama aslinya, nggak tahu arti namanya, Babilonia. nggak tahu di mana. Mana di Babilonia? Di mana? Kenapa? Saya bayar Anda Di 1 Babilonia kalau miliar. sekarang berarti Sebentar, kan saya Irak ya, bayar Anda daerah 1 Irak. miliar. Kalau Quran mengatakan Ibrahim lahirnya di Babilonia, saya bayar Anda 1 miliar. Quran surah berapa, ayat berapa yang menyatakan dia lahir di Babilonia? Halo, Sekarang sebentar, Mbak Sophie, kenapa sih? Quran surah berapa, ayat berapa yang menyatakan Ibrahim lahir di Babilonia? Sebutkan. Sekarang Mbak Sophie saya tanya, ya kan? Nabi Muhammad lahirnya di Mekah ada nggak di Al-Quran? Muhammad itu nggak ada, Pak. Muhammad itu nggak ada, itu tokoh fiktif. Ada beberapa nama yang benar Muhammad. Mbak Loh, Sophie, saya Mbak bayar Sophie. Anda kalau Muhammad itu lahirnya di Mekah, terus saya bayar Anda 1 miliar. Saya tanya, nama asli nabimu siapa? Nama aslinya nabimu itu loh, siapa? Katem. Muhammad itu nggak ada. Muhammad Ya, itu nggak tokoh apa-apa, nggak apa-apa. Pak. Ada beberapa orang yang bergelar Muhammad Katem pada zaman di nabimu. Abdullah ya, Pak. Ya halu aja nggak apa-apa, berhalu-halu nggak apa-apa lah. Bukan, itu Ya, dari Katem kitabmu kan? sendiri. Hah? Itu dari Bener kitabmu nggak? sendiri. Katem nama nabimu, Pak. Abdullah. Halo, Katem bin Abdullah. Halo. Nah, nggak bisa jawab dia diem ya. Ampun. Hatim itu salah satu dari nama beliau. Karena dia Udah, berarti nama Nabi asli. Nama aslinya Kalau Katem. mau lanjut bukan yang saya Katim, ini dulu ya. Khatim, Khatamil Anbiya wal Mursalin. Oke. Namanya Penutup para nabi. Jangan Namanya Katem, mute artinya dong. susu basi. Gimana Nama Nabi itu sih? Katem, artinya susu basi. Itu ada di susu basi. kitabmu. Iya, ada Nggak, di kitabmu. Nggak, Bu Itu Sophie, ada namanya. Bu Sophie, Loh, Bu saya nggak Sophie ngarang. punya Kan ini nggak sih? punya dong Punya referensinya. apa Punya tuh dong. namanya? Punya referensinya. Aduh, kamu Artinya namanya susu basi. Wah, Arti nama nabimu Katem itu susu basi. Beneran Ya, coba, tuh, coba susu deh. basi namanya. Berarti kalau susu basi istilah kerennya Ya udah, yogurt ya udah. sekarang, Bu. Saya sih akan angkat tangan. Kalau memang ada referensinya, silakan dibuka Bu Sophie. Jangan ke sana dulu. Kita lagi nggak bahas Loh, nabimu yang kok jangan nggak ke ada. sana. Kita Kejar lagi Bu bahas Sophie idul ngeles. ada. Loh, kok ngeles sih? Iya, Nggak Bu pernah. Sophie berarti halu. Kamu ngelihat ya. Jadi Ya sekarang tunjukin aja kalau memang artinya. kamu lihat, kalau seperti kamu itu mau susu tahu, basi, memang ya artinya gimana itu. sih? Ya Kamu bantah tunjukin. aja orang Arab. Kamu bantah kitabmu sendiri. Nah, saya kan Tunjukin. maaf ya, Saya bukan- sudah saya bikin lulusan videonya. sastra Arab, ya tahu lah. Begini, khatam begini. itu artinya Abdul, penutup. Gimana? Dul. Katem itu artinya susu Ini saya basi. bukain Google ya, saya Kamu bukain lihat Google ya. ya. Kamu lihat. Nih, Kamu saya lihat. buka Google nih. Kamu lihat di Al Hayat Indonesia, ya, kamu baca bukunya Profesor Hisam Jai, judulnya The Life of Muhammad. Apa arti nama nabimu? Ya, apa arti nama nabimu dan siapa nama nabimu yang asli? Itu Profesor Muslim. Namanya Profesor Hisam Jai, bukunya judulnya The Life of Muhammad, Sirah Nabawiyah. Itu ada 3 jilid. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Kamu silahkan, kalau kamu beli bahasa Arab, kamu beli yang bahasa Arab. Ya, di situ kamu bisa tahu apa arti nama Katem. Jangan nabimu. asal denger Bu Saya nggak Sophie. asal bicara. Tunjukin di sini. Ditunjukin Ini dong. kita lagi nggak bahas nabimu, kamu buka Ya di Al Hayat makanya Indonesia siapa yang channelnya. loncat-loncat. Ya. Yang loncat-loncat. Oh, kamu tadi mengatakan Muhammad di Mekah. Ya, Iya saya kan? kan Bu Sophie Saya katakan nih tidak. nyalain Tapi saya. Katanya Ibrahim itu orang Arab. Pernyataan itu kok di mute terus sih? Jangan kamu loncat-loncat kemana-mana. Kamu tunjukkan bahwa Ismail itu yang dikorbankan. Silakan. ya di mute terus sih. Susah. Sebentar, Jadi host dicabut lagi. Saya mute karena dari tadi nggak bisa saya ngomong, main ceplas-ceplus aja ngomongnya. Ini yang resen ini udah makin bertambah. Oke, sebentar ya. Kalau bisa diatur saya tidak Saya mau sanggup. sholat dulu. Nggak apa-apa. 15 menit lagi. Habis itu saya istirahat sholat dulu. Silakan. 15 menit lagi. Oke. Silakan Pak Kristisi. Pak Kristisi silakan. Kalau yang Pak. tadi nggak dilanjut tuh Pak. Siapa tadi? Mohon maaf sebelum main yang tadi.
Sebentar, ada Pak. sudah download original tag-nya belum? Sebentar. Share Silakan screen. Pak Kristi. Oh, mau Bisa share saya screen ya, screen? Pak? Oke, Iya. silakan Pak. Silakan. Oke, silakan Pak Kristi. Sudah sementara. Ini ya Pak Abdul atau Pak Max. Saya mau bertanya tentang tradisi kurban atau Idul Adha. Dalam Islam diperhitungkan juga soal mudarat dan manfaat. Maka untuk lanjutkan atau hentikan suatu kebiasaan, sebenarnya itu oleh pengaruh juga dari dalil sebenarnya. Diingatkan, hati-hati dalam dalil untuk melanjutkan atau menghentikan. Kurang-kurangnya memperhitungkan secara berbeda suatu tradisi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan mudarat atau hal negatif yang ternyata ditemukan ternyata juga oleh ilmuwan. Nah, yang saya maksud ya, nah ini bagaimana dengan mudarat ini yang bisa dilihat dari ada beberapa yang saya angkat sih 2 foto. Banyak foto yang saya siapkan, tapi 2 ini saja sudah semoga untuk mempertahankan tradisi Idul Adha yang sepertinya banyak mudaratnya. Kalau saya hitung-hitung ya. Mengapa itu banyak mudarat? Karena tadi ya 2 foto tadi. Nah, kalau Pak, fotonya yang mana? Mohon maaf. yang Halo, sorry, saya cut dulu. Ya. Pak, Bapak foto yang mana tidak tadi soalnya agak tadi. skip. Fotonya nggak Yang muncul, Pak. Ini 2 foto ini yang saya Ini mana? Nggak muncul, Pak, fotonya. Yang lain mungkin bisa lihat. Bapak nggak lihat share screen-nya? Bapak nggak lihat? Nggak ada, cuman foto Bapak orang nggak doang lihat ini. screen-nya? Bapak nggak lihat share screen-nya? Bapak nggak lihat share Iya, screen-nya? itu fotonya memang. Bapak nggak lihat share screen-nya? Itu Kelihatan kok. Bapak nggak lihat? Ini Ini Pak. diartiin Pak apa maksudnya, Pak? Maksudnya Bapak lihat apa? nggak? Iya, Bapak lihat nggak? Bapak lihat nggak share screen-nya? Bapak lihat nggak? Oke, lihat. Nah, Tapi kalau ada dilihat gambar itu, apa Pak, gitu. itu, Pak, itu, Pak, Coba itu, diartiin, Pak. Oke. Maksudnya apa nih? Diartiin. Nah, jadi ini Diartiin dulu, Pak. bahasa Inggrisnya ya. Maksudnya apa? Silakan. Ya, Jadi menurut bahasa DR Inggrisnya kurang Rajendra bagus. Pachauri. Mm-mm. Dari PBB ini ya. Climate change, Silakan. bagian perubahan iklim. Ya, maksudnya mudarat apa? ini. Maksudnya apa? Jadi yang mudarat ini saya langsung Hubungannya ke ujung apa gitu kesimpulannya maksudnya? ya. Jadi ini menghentikan meat apa jadi saya lupa meat ini. Daging ya, maksudnya daging itu Aduh, untuk Bapak. Ya, maksudnya hubungannya dengan ini maksudnya apa? Dengan Idul Adha, dengan korban. Itu apa maksudnya? Ya, maksudnya Aduh, tradisi balelol sistem- begini mau balelol. Mohon maaf. Coba foto yang lain deh. Yang ini kalau nggak lihat paham dulu yang lah, lain. inilah ya ini. Nah, ini bahasa Indonesianya Ya. ada. Gimana saya Jangan melakukan kerusakan, kekerasan terhadap binatang itu tidak manusiawi. Tadi kan dikatakan begitu. Itu maksudnya tadi Putih. makan daging, Pak Max. Iya, Putih. Terima kasih, Putih. Iya, Iya. dan tradisi kurban itu sepertinya banyak mudarat. Nah, makanya saya berikan gambar itu. Pak Max, saya mau nanya Pak Max. Jadi ada juga, 2 pilihan itu ya. Apa sih Pak Max peringatan itu? Pak Max? Tetap dilanjutkan atau dicari solusi yang lebih bermanfaat. Kalau tetap dilanjutkan yang tadi itu, nih, memang tidak banyak berbenturan dengan dalil. Itu positifnya. Tapi efek negatifnya yang merah ini. Positifnya ada juga. Tidak terlalu banyak. Enggak ngerti aku apa maksudnya omnivora ini. Kemudian, Woi, bro. Apa yang baru sampaikan? Korban dengan rusak lingkungan. Gak nyambung. Iya, gak nyambung. Gak nyambung. Jangan Bukan itu yang mau kita bahas. Iya. Terus ya, gak nyambung itu. Ini nanti Yang lain. kayak vegetarian ini yang mau dibahas. Iya, tapi jadi kayak basket begitu. Jadi kayak vegetarian gitu. Gak usah nggak nyambung. Ya, Pak, itu aja Pak Max. Apa sih itunya? Apa sih yang diperingatkan pada saat Idul Adha itu, Pak? Ismail atau Ishak yang diperingati, Pak? Pak Max.
Pak Max-nya lagi pergi Itu- ya tadi ya. Maaf ya. Itu nggak nyambung ya. Itu nggak ada kaitannya sama sekali itu yang di share screen. Iya, kalau Mohon Pak kritis dimengerti ini itu. suka aneh-aneh, saya juga kadang bingung Pak. Kritis ini alirannya Gak usah, apa gitu. bentar, Ada Ikhwan, gak usah ada Ikhwan. kasih kesempatan itu. Nih, Kali. ada Abdul masuk, Nggak Abdul. nyambung mesti. Abdul Ikhwan. Ada Ikhwan toh. Oke.